Bulan kemarin saya tidak bisa datang karena pas jadwalnya lagi liburan. Bapak Ibu, kalau kita lihat bumi ini tempat kita tinggal, sepertinya bumi ini besar. Ada begitu banyak manusia hidup di dalamnya. Kalau tidak salah 7,5 miliar sampai 8 miliar sekarang manusia hidup. Bergilir, ada yang mati, ada yang datang, ada yang meninggal, ada yang lahir. Tetapi kalau kita bandingkan bumi dengan matahari, bumi ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Matahari terlalu besar. Bumi yang dihuni oleh manusia 7-8 miliar terlalu kecil bila dibanding matahari. Tetapi dibanding bintang Bapak Ibu, matahari nggak ada apa-apanya. Dan seperti matahari besarnya ada miliaran bintang di sana. Miliaran Bapak Ibu, ada miliaran. Ada miliaran bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Dan itu ada penciptanya. Itu ada penciptanya. Pencipta itu telah datang menjadi manusia. Pencipta itu telah datang meminjam rahim Maria. Firman menjadi manusia. Berita sukacita, ada kegembiraan besar, yang mana dalam Lukas 2 ayat 11 tercatat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat buat kita manusia. Yang tadi saya katakan ada 7-8 miliar hidup di dalam dunia ini. Yang saya katakan ciptaannya besar. Bumi kita anggap besar, matahari besar, tetapi ada miliaran yang lebih besar dari matahari di luar sana. Dia datang menjadi manusia, menjadi juru selamat kita. Itu seharusnya menjadi sukacita yang paling besar dalam hidup kita. Firman menjadi manusia agar manusia selamat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Apakah agar manusia masuk ke dalam surga? Di mana selama ini orang terbayang di surga itu indah. Lantainya dari emas, dindingnya dari emas, dari berlian, tidak perlu kerja, tidak ada sakit penyakit, memuji Tuhan selalu. Itu bayangan kita. Apakah firman menjadi manusia yang katanya menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita, khususnya orang yang percaya kepada Kristus itu? Lalu manusia dibawa masuk surga yang katanya nyaman itu. Surga yang nyaman, yang tidak perlu kerja. Bumi yang terkutuk, yang bikin kita susah. Saya punya teman baik Bapak Ibu, aktif dalam pelayanan di gereja, ikut komsel, besuk sana besuk sini dulu itu. Sekarang dia gereja online. Sejak COVID lebih nyaman di kasur, lihat sambil tertidur. Minggu yang lalu saya bilang ke dia, ke gereja bro, berkomunitas. Ke gereja bro, berkomunitas. Dia jawab saya, oh iya saya pagi-pagi ke gereja antar bini, siang dikit saya juga ke gereja antar anak, tapi sayanya online. Dia pikir gereja itu perumahan Bapak Ibu. Kenapa? Dia bilang begini, ya yang penting saya asal masuk saja. Di pinggiran nggak apa-apa, di pinggiran aja nggak apa-apa. Kalau kita di kota, di pinggiran mungkin Bekasi, Depok, Bogor, asal di pinggiran, asal masuk aja, jangan di jurang neraka. Bapak Ibu, seorang yang aktif ke gereja, ikut ambil pelayanan, besuk sana besuk sini, menjadi salah satu pengurus di gereja waktu itu, sekarang cuma berpikir, asal saya bisa masuk perumahan surga itu cukup. Firman menjadi manusia. Malaikat katakan juru selamat telah datang di kota Daud, Mesias yang kita nantikan, menyelamatkan kita
orang berpikir menyelamatkan manusia ketika meninggal masuk ke dalam tempat yang nyaman itu surga. Bapak, Ibu, adik-adik, yuk kita sadar. Yuk kita paham. Firman menjadi manusia adalah sebuah kejadian ajaib. Segala sesuatu diciptakan yang saya katakan di atas sana ada miliaran lebih besar daripada matahari. Menjadi manusia. Itu adalah perbuatan ajaib, kejadian ajaib yang terjadi langka sekali-kalinya. Tidak terulang lagi. Yuk kita sadar ini. Sebagai orang Kristen kita sadar ini. Ia datang menyelamatkan umatnya. Di ayat yang lain Yohanes Pembaptis katakan anak domba yang menghapus dosa dunia. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin mendefinisikan dulu maksud dari kata selamat. Banyak orang cuma berpikir asal selamat masuk surga, masuk tempat nyaman. Bukan begitu. Selamat tidak sekedar masuk ke langit baru, bumi baru. Selamat bukan sekedar terhindar dari hukuman api neraka. Selamat bukan sekedar masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Ingat baik-baik ini. Yang kalau kita katakan dia menyelamatkan kita, jangan punya pikiran asal kita masuk di pinggiran surga perumahan itu. Selamat bukan sekedar masuk ke langit baru dan bumi yang baru dan terhindar dari jurang neraka, terhindar dari hukuman. Tetapi selamat adalah kasih karunia Tuhan, cintanya Tuhan, sayangnya Tuhan kepada kita, umat yang diciptakan sempurna, manusia yang diciptakan sempurna. Selamat itu maksudnya cintanya Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita, agar kita kembali kepada maksud manusia diciptakan. Ketika Sang Maha Kuasa menciptakan manusia, Dia punya maksud, Dia punya tujuan. Bukan sekedar tujuannya, oke, kamu masuk ke tempat yang nyaman, angkat kaki, nyanyi-nyanyi, puji-puji Tuhan, makan enak. Apalagi 72 bidadari, Bapak Ibu. Apalagi 72 bidadari. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud ketika manusia diciptakan. Maksudnya apa? Manusia diciptakan untuk menjadi rekan Allah. Manusia diciptakan untuk menjadi rekan Allah. Manusia diciptakan agar kasih Allah bisa dirasa. Allah itu roh, Bapak Ibu. Allah itu terang. Allah itu tidak bisa disentuh. Jangankan disentuh. Ketika Paulus, Tuhan datang, matanya langsung nggak bisa lihat, buta, cahaya datang, tidak sanggup. Allah itu roh. Allah tidak kelihatan. Makanya Allah menciptakan manusia agar manusia bisa disentuh. Allah menciptakan bumi agar bumi bisa disentuh. Ada wujudnya, meja ada, dinding ada, musik ada, dan kita bisa berkata-kata. Allah tidak kelihatan, Allah tidak bisa wujud. Allah ingin manusia menikmati Dia lewat kita, sesama manusia. Manusia diciptakan menjadi rekan Allah. Manusia diciptakan agar kasih Allah bisa dirasa. Allah adalah roh, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Manusia ada wujudnya, hidup di bumi yang juga ada wujudnya. Kata lain, manusia adalah ciptaan Allah yang tidak kelihatan. Jadi manusia yang diciptakan ini ingin Allah implementasikan. Nah, ini Allah nih, tapi kamu Allah kecil. Makanya kita disebut dengan anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang kelihatan. Jadi kalau kita beringas, kita galak, itu anak iblis. Kita jahat, tipu orang, bikin orang susah, itu pikiran iblis. Allah tidak seperti itu. Allah ingin kita menggambarkan hidupnya.
bagaimana kasih kita, bagaimana kemurahan kita, bagaimana cinta kita yang tulus. Itu maksud manusia diciptakan. Selamat artinya dikembalikan kepada cara itu, maksud Allah itu. Ada perusahaan tadinya maju, lalu berantakan. Founder, pimpinan turun tangan, Bapak Ibu. Turun tangan, pikirkan bagaimana di perusahaan biar kembali ke jalan yang benar. Oke, ini stop produksi, ini pecat, ini ganti, ini desain, itu dikembalikan lagi. Nah, kita itu rusak, Bapak Ibu. Termasuk yang berbicara di sini rusak. Pikirannya ikut dunia ini. Tetapi firman Allah itu ingin memperbaiki setiap kita. Kembali kepada yang Allah maksudkan. Firman menjadi manusia ingin mengembalikan itu semua. Dia hadir memberi teladan. Firman menjadi manusia hadir, dilihat, diraba oleh murid-muridnya. Hari ini kita tidak lihat, Bapak Ibu. Kita tidak lihat, tetapi murid-muridnya bisa melihat. Bagaimana dari pagi apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Murid-murid melihat dan mencatat. Pagi-pagi benar dia pergi berdoa. Murid-murid mencatat. Ketika murid-muridnya terganggu oleh orang lain, Tuhan Yesus menjamah orang lain itu. Ketika murid-muridnya merasa Tuhan, orang begini banyak, bagaimana kita kasih mereka makan, kita nggak punya cukup uang. Murid-muridnya melihat bagaimana Tuhan Yesus mengumpulkan 5 ketur roti 2 ekor ikan, bisa kasih makan. Dia bisa merasa itulah Tuhan Yesus, itulah firman yang menjadi manusia. Dia memberi teladan, begini loh cara hidup. Lalu kamu menjadi murid saya, ikuti saya. Muridkan yang lain. Sampai hari ini kita murid Kristus. Muridkan terus generasi berikutnya. Bagaimana teladan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mengajar bapak-bapak gereja terus sampai hari ini. Kalau kita mengaku kita murid Tuhan Yesus, kita ikuti teladannya terus. Kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana dia memberi teladan. Tuhan mencuci kaki murid-muridnya. Nih, pemimpin tuh begini. Di mana-mana pemimpin dilayani, Bapak Ibu. Kalau ada wali kota datang meninjau, camat sibuk, semua diservis, pulang-pulang kasih amplop. Di tempat saya, di RW saya, begitu. Kalau ada camat, ada lurah datang, disiapkan, pulang-pulang dikasih amplop, diservis, kasih makan enak. Tetapi Tuhan Yesus memberi teladan. Dia memimpin, mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus punya kasih. Dia menyembuhkan orang yang sakit, mengampuni orang yang berdosa, karena dia tahu manusia pada dasarnya tidak mau berdosa, tetapi dunia ini telah membuat daging ini begitu lemah sehingga kita berbuat dosa. Tuhan Yesus ampuni, jangan lakukan lagi. Semua ingin melempar perempuan yang berzina. Tuhan Yesus katakan, siapa yang tidak bersalah lempar duluan. Tuhan Yesus, saya pun tidak melempar kamu, pergi, jangan berbuat lagi. Itu teladan. Tuhan Yesus juga berkat. Yohanes juga mencatat, Tuhan Yesus tidak ada kebohongan di dalam mulutnya. Firman Tuhan katakan, ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Iya, mereka lihat ini betul-betul tidak ada dosa. Artinya dosa pada waktu itu, hukum Taurat 632 catatan, tidak ada sedikit pun Tuhan melanggar. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu teladan. Dia datang memberikan teladan, bisa dilihat, bisa dirasa. Yang salah dinasehati, dia mengajar. Banyak yang bisa kita pelajari dari sikap Tuhan Yesus lewat Alkitab yang ditinggalkan, yang diwariskan. Sebagai orang Kristen, jangan cukup memandang Tuhan hanya juru selamat. Jatuh kecebur, angkat selamatkan. Miskin, angkat selamatkan, kasih uang. Tuhan Yesus jangan cukup dipandang sebagai juru selamat seperti itu. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus memandang Tuhan sebagai pola hidup. Tuhan sebagai pola hidup.
Tuhan harus kita teladani. Jangan jadi orang Kristen tidak meneladani Dia. Tuhan harus menjadi pola hidup kita. Kita ini rusak, Bapak Ibu. Banyak hal yang kita ingin menyenangkan diri, tetapi Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan itu tidak, ya kita jangan. Kita ikuti pola Dia. Matius 4 ayat 17 berbunyi, Matius 4 ayat 17. Tuhan katakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa maksud bertobatlah? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan bicara tentang sebuah pemerintahan, sebuah tatanan. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah. Maksudnya adalah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dari cara hidupmu yang salah. Sekarang ikuti pemerintahan atau cara hidup atau tatanan yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini bukan bicara tempat, ini bukan bicara kerajaan surga. Oh, surga yang nyaman itu yang tadi. Ini bukan bicara tempat, ini bicara tatanan, ini bicara pemerintahan, ini bicara aturan. Kerajaan surga itu adalah aturan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Tatanan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, sudah hadir. Tuhan Yesus sedang mengajar. Begini loh pemerintahan Allah. Ini bukan bicara tempat. Tuhan Yesus ingin setiap orang yang percaya kepada Dia bertobat. Artinya berubah cara berpikir, berubah cara hidup dari cara hidup dunia ini menjadi cara hidup tatanan yang Tuhan Yesus ajarkan. Pemerintahan dunia saling sikut, saling tindas, mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, menjadikan uang segalanya. Pemerintahan sekarang, kehidupan dunia ini menjadi serakah, egois, tidak mau ngalah, tidak ada kasih di dalamnya. Itulah pemerintahan dunia. Tetapi Tuhan ingin mengajak kita masuk ke dalam pemerintahan Allah, kerajaan Allah, tatanan Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 saya bacakan kepada Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dari waktu itu udah hari terakhir, dan sekarang kita juga hari terakhir. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lalu Paulus berpesan, jauhilah itu, tinggalkan itu, jangan dekat-dekat, jangan hidup dalam cara pandang dunia ini. Persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Bapak Ibu, Jumat kemarin kakak ipar saya meninggal. Jadi saya berpikir, kalau hari ini ada kremasi, ada apa, saya nggak bisa di tempat ini. Saya nggak enak sama Pak Gem. Nggak bisa lagi. Tapi puji Tuhan, kakak saya yang perempuan, orangnya praktis sama seperti saya, Bapak Ibu, praktis. Meninggal Jumat, Sabtu langsung kremasi. Cepat, nggak usah ini kelamaan. Anaknya yang dari Singapura pulang, udah selesai. Tetapi apa yang saya ingin ceritakan Bapak Ibu, kakak ipar saya memang sakit, umurnya baru 66. Tanggal 29 kemarin
Saya membawa semua kakak perempuan saya, ponakan saya, kakak ipar, teman saya, kita berlibur, pulang kampung, berlibur. Dia masih sempat, saya lihat lemah, nggak suka ngobrol, makannya disaring. Kalau makan anaknya yang perempuan dibejek kayak bayi gitu. Kita pasti menurun, fisik pasti menurun. Tetapi yang saya sedih dari kakak ipar saya itu adalah bagaimana dia tidak menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dia. Dan banyak saya lihat orang Kristen yang begitu. Orang Kristen menjadikan pola hidup dunia ini sebagai kekuatannya. Kita lupa kita punya Tuhan. Tuhan yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan miliaran lebih besar dari matahari, yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, yang Roh Kudusnya diam, ditaruh, dimeterai di dalam setiap kita orang percaya. Kita lupa. Jadi saya bertiga pagi-pagi sebelum kita jalan, kita nasihati. Saya dengan teman saya nasihati. Dia itu diserang pikirannya, khawatir, takut, menyesal, kecewa. Kok kamu Kristen, sudah dibaptis, rajin ke gereja, orangnya baik, tetapi kenapa bisa begitu? Kenapa kamu nggak mengandalkan Tuhan? Kita tuh tidak boleh mengikuti pola dunia ini, Bapak Ibu. Kita punya pola, yaitu Tuhan Yesus yang mengajar kita. Kita punya Tuhan, Dia kekuatan kita, Dia batu karang kita. Ini tidak boleh klise, ini tidak boleh hanya didengar. Yang mengatakan juga tidak boleh hanya sekedar mengatakan, tetapi ini kita hidupi. Tuhan kekuatan kita, Tuhan kekuatan kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, buat Tuhan kecil, Bapak Ibu, kecil. Masalah boleh datang, silih berganti, itu mah kecil. Saya puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya sebagai seorang pebisnis yang di tengah sekarang begitu banyak orang yang sulit, saya puji Tuhan, kita mau buka cabang di Pekanbaru dalam waktu dekat. Kita masih optimis. Saya tanggal 2 berapa itu Desember, saya masih ajak pegawai saya 100 orang lebih makan-makan di Family Ria. Kita ada cara di situ. Saya masih bisa mengedukasi mereka. Kita jalani hidup ini. Setiap kita orang-orang Kristen harus bisa menjadi berkat orang lain. Kakak ipar saya begitu lemah, saya sedih. Saya mau mulainya dari mana? Orang boleh sakit, biasa itu sakit. Tubuh ini pasti kembali kepada debu, itu biasa. Tetapi mental, Paulus katakan, lahiriah saya makin merosot, tetapi batinia saya makin kuat. Kita orang Kristen harus begitu. Batinia kita harus makin kuat karena Tuhan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan ada di langit baru dan bumi yang baru, yang Tuhan siapkan buat orang-orang yang menantikan Dia. Jadi saya dengan teman saya nasihati, yuk kurang apa? Anak 2, satu anak kerja di Singapura, gajinya 10.000 Singapura lebih, itu 100 juta lebih setiap bulan. Yang gajinya masih UMR gedek-gedek, yang gajinya UMR gedek-gedek. Anaknya perempuan, yang ponakan saya ikut saya, ponakan sendiri udah nggak usah dipikirin, nggak ada. Punya rumah, punya cucu 2. Nah, dia punya rumah, punya istri, istrinya kerja juga dengan saya. Dia memang nggak kerja, karena waktu itu dia ada bisnis, saya support, tapi akhirnya dia putuskan dia mau pensiun. Khawatir hidup. Orang lain saya bilang lebih sulit dari you, nggak khawatir. You khawatir, akhirnya kena lambung dan seterusnya. Yang saya sesali adalah, kok you nggak punya Tuhan ya? Selama ini ke gereja ngapain aja? Jadi Bapak Ibu, setiap kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai batu karang, sebagai gunung batu, sebagai kekuatan kita. Kita jalani hidup ini
semaksimal mungkin. Jangan khawatir, Tuhan tidak suka orang khawatir. Jangan menggerutu, Tuhan paling tidak suka dengan orang yang menggerutu. Bersyukur saja, puji Tuhan. Kerja biasa. Kalau cerita susah, saya di antara Bapak Ibu nggak ada yang lebih susah dari saya lah. Saya umur 1 tahun, papa saya meninggal. Ya, koko saya yang sudah menjadi tulang punggung meninggal. Mama saya hampir stres, hampir gila. Mama saya hanya tukang sayur. Saya umur 11-12 sakit-sakitan dan orang berpikir saya mati. Ayo, mana ada yang lebih susah? Saya tinggal di kampung, ya orang mungkin sebagian ada yang ini gitu. Tetapi hari ini puji Tuhan, orang-orang menganggap saya bos. Kok hidup ini jalani saja. Kekuatan kita, kebahagiaan kita, kebanggaan kita adalah kita punya Tuhan dan kita taati, dan itu nggak bisa dibeli. Saya ketemu banyak orang kaya saja biasa saja, Bapak Ibu, biasa saja. Tetapi Tuhan memakai banyak orang kaya membantu saya. Itu luar biasa. Baru-baru ini teman saya manggil anak saya yang 2, datang sini, dikasih angpau. Saya cerita ke teman saya, kaget Bapak Ibu. Aduh, saya telepon dia, "Iyu jangan begitu sama anak saya, muka saya merah nih. Iyu begitu muka saya merah." Saya, udah nggak apa-apa, katanya anak-anak butuh investasi. Anak-anak muda butuh investasi. Tuhan memakai orang-orang yang punya uang memberkati anak-anak kita. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini? Kita punya Tuhan. Orang lain tidak punya Tuhan, dia mungkin kecewa, dia khawatir. Kita punya Tuhan. Jangan tidak punya Tuhan, jangan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Sebagai orang percaya, yuk, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia. Mendapat kasih karunia menjadi pengikut Kristus. Kita mau hidup di tatanan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan Yesus katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya itu bukan tempat, tetapi itu adalah tatanan, aturan, cara hidup yang ingin Tuhan ajarkan. Yuk, cara hidup yang saya ingin ajarkan sudah dekat, bertobatlah. Bertobat dari apa? Dari cara hidupmu yang lama, dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidup yang diajarkan oleh dunia ini, yang tadi sudah kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Cara hidup dunia ini mereka serakah, mereka mengandalkan uang, mereka menyombongkan diri, mereka berontak kepada orang tua, mereka tidak ada kasih, suka mengkhianat. Kita berubah dari cara hidup dunia seperti itu. Kita masuk ke cara hidup yang Tuhan ajarkan, yaitu tatanan Kristus, yang Dia memberi teladan, mengampuni. Jangan ada di antara kita yang ketika kita disakiti, kita simpan, kita tidak mengampuni. Tuhan ajarkan, ampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Jangan ada di antara kita yang tidak mengasihi. Mengasihi bukan sekedar memberi uang kepada orang, Bapak Ibu. Memberi senyum, ramah, melayani, bertetangga dengan baik, bersaudara dengan baik, itu sudah luar biasa. Itu sudah mengasihi. Murah hati. Orang-orang Kristen kalau di Indonesia ini yang mungkin cuma sekitar 8% penduduk, kalau sikap hidupnya mengikuti tatanan Kristus, bertobat dari cara hidup dunia, betapa gaung itu luar biasa, Bapak Ibu. Betapa gaung itu luar biasa. Hebat, hebat. Tuhan Yesus ingin kita berubah. Tuhan Yesus ingin kita bertobat. Tuhan Yesus ingin setiap kita mengikuti tatanan yang Dia bangun, yaitu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Biarlah tahun ini Bapak Ibu ikuti langkah Tuhan, teladan Tuhan. Biar tahun ini kita makin bertumbuh, iman kita makin kuat, dan Tuhan menyertai kita, memberkati setiap kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Kita berdoa. Dengan hati bersyukur kami datang kepadamu Bapa, karena firman-Mu yang telah disampaikan menggugah setiap hati kami untuk lebih memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Engkau telah memakai hamba-Mu Tuhan untuk memberkati kami. Engkau menjadikan mulut bibir hamba-Mu Tuhan alat-Mu untuk mengingatkan kami, menegur kami, bahkan memberkati kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Maka setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya bahwa itu adalah apa yang ada di dalam isi hati-Mu Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberkati kami hari ini. Kiranya Engkau Allah yang terus memberkati dia, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, usaha pekerjaannya. Di dalam nama Yesus kiranya Engkau Allah memberkati. Dan di atas semuanya itu Bapa, pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang menerima Yesus, dan banyak orang yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup ini. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang boleh kami sama-sama nikmati hari ini. Pujian, penyembahan, doa kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus. Dan kami percaya bahwa setiap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Engkau sudah menyedengkan telinga-Mu Bapa. Engkau mengarahkan tatapan-Mu untuk melihat setiap persoalan pergumulan setiap jemaat-Mu dan kami semua. Dan kami percaya jawaban daripada Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi jawaban daripada Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi setiap kami yang berharap kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Kiranya Engkau Allah yang berotoritas atas pelayanan ini. Kami rindu Tuhan pertambahan jiwa-jiwa. Kami rindu Tuhan bangku-bangku yang kosong ini terisi. Karena itu mari Tuhan Yesus pakai setiap kami yang sudah Tuhan percayakan untuk menjadi alat-Mu di tempat ini. Apapun Tuhan Yesus tugas tanggung jawab kami sebagai pengurus, sebagai jemaat, bahkan sebagai pelayan hamba Tuhan, Engkau Allah pakai kami. Biarlah tahun ini menjadi tahun penuaian bagi Tuhan, sehingga Bapa lewat pelayanan di tempat ini banyak orang yang diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk kedua hamba-Mu Bapak Ibu Gembala Bapa yang Engkau kirim Tuhan, yang Engkau tempatkan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjadi kekuatan bagi mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati hari-hari mereka, memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan. Jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit Bapa. Dimanapun mereka melangkah, kuasa-Mu yang ajaib yang senantiasa menyertai mereka. Apapun yang mereka perlukan, kami percaya bahwa Engkau Yehova Jireh yang akan mencukupkan. Engkau Allah yang senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Kiranya Engkau Allah yang membalas setiap apapun yang mereka lakukan, pengorbanan yang mereka berikan. Kiranya Engkau Allah yang membalas dengan kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau Allah memulihkan bangsa ini, memberkati pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa ini Tuhan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa terlebih khusus untuk kota Jakarta Bapa, di mana kami beribadah, di mana kami tinggal. Bahkan Jabodetabek Tuhan Engkau Allah memberkati Bapa kota-kota ini Bapa. Engkau pulihkan kota-kota ini Bapa. Biarlah kota Jakarta, Jabodetabek menjadi kota yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Engkau berkati gereja-gerejamu yang ada di kota Jakarta ini. Biarlah Tuhan gerejamu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Anak-anak Tuhan yang ada Tuhan dalam pemerintahan, Engkau pakai mereka untuk menjadi saluran berkat, terlebih khusus bagi anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan dalam hadirat-Mu Bapa, Engkau Allah telah mendengar dan menjawab bagi setiap kami. Jemaat-Mu Tuhan yang bekerja, jemaat-Mu yang berusaha, bahkan yang sedang bergumul Tuhan untuk mencari pekerjaan, tangan Tuhan yang akan terbentang untuk membukakan jalan bagi jemaat-Mu Bapa, sehingga setiap jemaat-Mu Bapa boleh melihat kuasa-Mu yang ajaib, sehingga mereka tetap berkata, Yesuslah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami percaya bahwa doa yang jauh dari sempurna ini, Engkau Allah sudah melengkapi bagi setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin.